Di tengah padatnya Jakarta, berdiri sebuah ruang yang menyimpan warisan budaya Indonesia melalui sebuah kain. Museum Tekstil Jakarta menjadi tempat pelestarian berbagai koleksi batik, tenun, dan tekstil Nusantara. Melalui koleksi yang dipamerkan, museum ini tidak hanya mendokumentasikan kekayaan budaya bangsa, akan tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal identitas budaya Indonesia dari berbagai daerah. Halo Sobat Jurnalis TV, saat ini saya sedang berada di Museum Tekstil Jakarta, sebuah museum yang menyimpan beragam koleksi kain tradisional di seluruh Nusantara. Di sini juga kita akan mempelajari nilai budaya serta sejarah yang tersimpan di setiap balik kainnya. Lalu seperti apa Museum Tekstil melestarikan identitas budaya Indonesia melalui koleksi yang dimilikinya? Ikuti keseruannya di On Trip, menelusuri fakta menjajaki dunia. Memasuki ruang pameran utama, pengunjung akan menemukan berbagai koleksi batik dari beragam daerah di Indonesia. Setiap motif batik memiliki filosofi dan makna tersendiri yang mencerminkan nilai kehidupan, status sosial, hingga tradisi masyarakat setempat. Melalui koleksi ini, pengunjung diajak memahami bahwa batik bukan sekedar kain, melainkan bagian dari identitas budaya bangsa. Sobat Jurnalis TV, perbedaan motif ini lahir dari kondisi geografis, nilai budaya, serta sejarah masyarakat setempat. Karena itu, melalui selembar kain saja kita dapat mengenal identitas dan karakter suatu daerah di Indonesia. Yuk, kita telusuri lebih jauh koleksi lainnya. Selain batik, Museum Tekstil juga menyimpan beragam koleksi tenun Nusantara. Koleksi ini berasal dari berbagai daerah. Masing-masing memiliki teknik pembuatan, warna, serta motif khas yang mencerminkan identitas daerah asalnya. Melalui koleksi tenun ini, pengunjung dapat memahami keberagaman budaya Indonesia yang tercermin dalam karya tekstil tradisional. Selain menikmati koleksi yang dipamerkan, pengunjung juga dapat mengunjungi museum shop yang berada di kawasan Museum Tekstil. Museum Shop menyediakan berbagai produk tekstil seperti kain dan pakaian batik yang dapat menjadi pilihan cindera mata bagi pengunjung. Kehadiran fasilitas ini menunjukkan bahwa kain tradisional Indonesia tidak hanya dilestarikan sebagai koleksi museum, akan tetapi juga terus hadir dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Tak hanya menampilkan koleksi, Museum Tekstil juga menghadirkan informasi edukatif mengenai sejarah, fungsi, dan perkembangan kain tradisional Indonesia. Berbagai panel informasi dan media edukasi membantu pengunjung memahami bagaimana kain tradisional menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari upacara adat, simbol sosial, hingga identitas budaya suatu daerah. Museum Tekstil juga menghadirkan ruang edukasi pengawan wastra. Di ruang ini, pengunjung dapat mengenal berbagai bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tekstil tradisional Indonesia, mulai dari kapas, serat alam, hingga kepompong ulat sutra yang diolah menjadi benang. Tak hanya itu, berbagai alat dan informasi mengenai proses produksi tekstil juga ditampilkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pengunjung mengenai perjalanan panjang sebuah kain sebelum menjadi produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abian Fahri, selaku humas dan edukator Museum Tekstil, museum memiliki peran yang tidak hanya berfokus pada penyimpanan tekstil, akan tetapi juga dokumentasi dan pelestarian warisan tekstil Indonesia. Hingga saat ini, Museum Tekstil telah mengoleksi lebih dari 2.800 benda budaya, mulai dari kain batik, tenun, hingga berbagai perlengkapan upacara adat seperti pernikahan dan kematian.
Sebagai bentuk pelestarian, museum juga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencintai dan menjaga tekstil Indonesia. Pertama itu peran museum tekstil untuk dokumentasikan, ya kan? Perannya itu sangat masif atau sangat menyeluruh, di mana istilahnya itu ketika seseorang kolektor atau pencinta kain atau pencinta wastra ingin memberikan, menghibahkan, meminjamkan atau istilahnya itu menjadikan sebagai kain tersebutnya itu supaya dirawat di museum tekstil, kita harus ada di bagian registrasinya dulu. Jadi dari pihak museum tekstil akan ditata dulu atau didata tentang katalogisasinya, karena itu bagian dari dokumentasi ya. Terus masuk ke bagian pelestarian. Nah, pelestarian museum tekstil itu, di museum tekstil ini tidak hanya menyimpan kain, batik dan juga tenun, tapi berbagai macam juga ada di museum tekstil. Ada juga batik, tenun, ulos, songket, kain panjang, baju adat, dan beberapa hiasan dalam upacara. Nah, upacaranya itu macam-macam tuh. Ada pendewasaan diri, kelahiran, terus pernikahan, kematian. Jadi yang beraneka ragam mengenai tentang ragam tekstil di Indonesia gitu. Kurang lebih museum tekstil itu adalah salah satu museum yang koleksi tekstilnya paling lengkap di Indonesia, dan kita itu hampir memiliki 3.000 koleksi. Tepatnya kemarin saya habis data dari katalogisasi itu 2.853 koleksi di museum tekstil yang berbagai macam dari yang saya sebutkan tadi. Terus yang kedua, pelestarian itu tetap kita harus gaungkan, harus tetap kita informasikan kepada pecinta-pecinta kain awalnya seperti dulu, tapi yang berikutnya kepada masyarakat sekitar dan anak-anak muda pada zaman sekarang. Caranya yang pertama itu bisa mempublikasikan lewat media sosial. Bagaimana kita memberikan informasi, edukasi, dan publikasi terhadap netizen di media sosial supaya untuk mencintai, menjaga, dan juga melestarikan ragam hias tekstil di Indonesia. Jadi walaupun tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi cinta gitu. Selain ruang pameran koleksi, Museum Tekstil juga memiliki pendopo batik yang difungsikan sebagai ruang edukasi bagi para pengunjung. Di tempat ini, wisatawan dapat mengikuti workshop membatik dan merasakan langsung pengalaman membuat batik tradisional. Mulai dari menggambar pola, mencanting dengan malam, hingga proses pewarnaan kain. Dengan didampingi instruktur, pengunjung diajak memahami setiap tahapan membuat batik secara lebih dekat, sehingga tidak hanya menikmati keindahan hasil akhirnya, akan tetapi juga mengenal proses di balik pembuatannya. Museum Tekstil juga memiliki taman pewarna alami yang berisi berbagai tanaman yang digunakan sebagai bahan pewarna kain tradisional, seperti tanaman mangga, jati, suci, ketapang, dan juga jambu biji. Melalui taman ini, pengunjung dapat mengenal sumber warna alami yang digunakan dalam proses pewarnaan kain tradisional. Warna merah hingga kecoklatan dapat dihasilkan dari pohon jati. Keberadaan taman ini menunjukkan bahwa warisan tekstil Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kain saja, akan tetapi juga pengetahuan masyarakat mengenai alam dan lingkungan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah berkembangnya tren fashion modern, kain tradisional Indonesia tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Kini, batik, tenun, dan juga tekstil Nusantara tidak hanya digunakan di acara adat saja, akan tetapi juga digunakan langsung di industri kreatif, dunia fashion, dan juga konten digital. Kondisi inilah menunjukkan bahwa wawasan budaya akan tetap hidup dan relevan selama generasi muda memahami dan mengenal makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Haris Rahman Utomo, selaku pengunjung Museum Tekstil, keberadaan museum memiliki peran penting dalam memperkenalkan warisan budaya Indonesia kepada generasi muda.
Melalui koleksi yang dipamerkan, pengunjung dapat mengenal berbagai jenis batik dari berbagai daerah, seperti batik Parang Rusak dari Jawa maupun batik Megamendung dari Cirebon. Kehadiran Museum Tekstil menjadi salah satu media edukasi yang membantu generasi muda memahami dan mengenal kekayaan tekstil tradisional Indonesia. Kenapa saya tertarik? Karena saya melihat di sini banyak koleksi batik ya, terutama tekstil ya, tekstil atau terutama batik-batik yang khas dari Indonesia gitu. Kita ada museum tekstil, bukan museum tekstil kayak mungkin pameran tekstil itu di Solo, di Pekalongan ada, tapi di sini karena ini di Jakarta, jadi saya datangnya ke sini. Saya mau lihat ini tekstil Indonesia itu seperti apa. Untuk tekstil yang menarik perhatian itu tekstil yang ada di Jawa Barat tadi, tekstil ini batik Megamendung ya. Saya tertarik karena motifnya bagus juga ya, karena ya itu ciri khas batik Megamendung kan seperti itu ya, yang bisa dilihat yang bisa kalian tahu semuanya ya. Sangat-sangat penting sekali karena generasi muda sekarang itu mungkin belum tahu ya ini namanya batik. Misalkan ada batik namanya Parang Rusak atau batik Megamendung itu seperti apa. Nah, ini salah satu dari medianya untuk bagaimana menampilkan batik-batik khas Indonesia itu. Misalkan batik dari Madura seperti apa, batik dari khas Jawa Barat itu seperti tadi Megamendung seperti apa. Ini jadi media untuk memperkenalkan terhadap anak-anak muda saat ini. Berlokasi di Jalan Karel Satsui Tubun, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Museum Tekstil buka setiap hari Selasa hingga Minggu pukul 9.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk menikmati berbagai koleksi yang dipamerkan, pengunjung dikenakan tarif masuk mulai dari Rp5.000 untuk pelajar dan mahasiswa, Rp10.000 untuk dewasa pada hari kerja, dan Rp15.000 pada akhir pekan. Sementara wisatawan mancanegara dikenakan tarif Rp50.000. Museum juga menyediakan workshop membatik dengan biaya Rp50.000 per orangnya. Melalui koleksi batik, tenun, dan juga tekstil Nusantara, Museum Tekstil Jakarta menjadi jembatan yang menghubungkan antara generasi masa kini dengan warisan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Najwa Alimah pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa!